Agam kiri condong itu harus rebah. Ya, jangan ada yang agam kiri berdiri. Kalau agam kanan berdiri, kalau agam kiri rebah. Kalau menggetarkan jari tangan apa namanya? Bagus. Jeriring. Kalau jari kakinya, kalau nari Bali mati atau diangkat? Diangkat. Ya, tangannya jeriring, jarinya diangkat. Di agam kanan juga gitu tadi ya. Nah, di agam kiri banyak yang banyak prekos-prekos. Misalnya gini. Setelah adik-adik nyampe bawah, ada yang ditambah lagi ininya, gerakan pergelangannya, didorong-dorong gitu, agak sedikit O-nya jadinya gerakannya ya. Jadi kalau mau balik ke atas, plak, gituin aja langsung. Ya, jangan ada pergerakan tambahan gitu, dorong-dorong pergelangan. Ya, biar tegak tariannya. Kakinya dikit-dikit atau maksimal tingginya, maksimal ya. Jadi jangan di sini. Nah, jadi harus seimbang antara tangan sama kaki. Kemudian ketika adik-adik dari sini, los jadinya. Ya, jadi usahakan maksimal. Ya, betul. Berarti sudah ragam gerak sudah dikasih tahu sama Kak Tuti ya. Nah, dari adik-adik mulai ngelo itu banyak yang nggak bisa kontrol badan ya. Nungkrok dah dene. Jadi tarik badannya. Jangan los badannya, udah di mana lantai ya sering banget ada yang nyium lantai ya, itu namanya nggak bisa kontrol badan, nggak bisa narik badan ya. Tetap ya jangan nungkruk, bangunnya juga gitu. Nah, di sini ada yang tangannya ke belakang, ada yang tangannya berdiri ya. Jadi ada yang bilang kalau ke belakang itu kayak burung ya, lebih baik berdiri. Tapi kalau tegak tariannya nggak masalah kalau menurut Kak Laras. Ya, biarpun ke belakang, biarpun berdiri, yang penting tegak gitu. Ya, turunnya juga sama, jangan nungkruk. Ya. Terus kita bangun sekarang. Nah, ini namanya ngesah pale. Ya, ini tangannya di samping atau ditarik ke belakang yang benar? Iya, ditarik ke belakang biar cengket. Ya, jadi jangan ditaruh di samping saja tangannya. Nah, kalau gini kan boloh dadanya awaknya ngejar gitu. Ya ngesah, kalau udah ditarik pastinya. Iya, boleh kencing, boleh. Boleh. Aduh, anak-anakku nakal banget. Udah? Nah, jadi kalau adik-adik angkat kaki, ini kakinya jarinya poin kayak tari balet atau flat, diangkat. Flat, ya namanya flat ya. Kalau poin itu tari balet ya. Ya, flat. Nah, sering sekali Kak Laras lihat penari condong tuh flat. Oh gitu. Tayungannya ampuang angin, batisnya gelayang-gelayung. Ya, ingat tetap angkat jari kakinya. Nyereksek pengolahan badan itu lagi satu. Ya, ketika adik-adik nyereksek, usahakan badan dan arah hadap ini ke samping. Nah, diolah badannya. Ya, jangan sampai nyereksek, noleh ke depan gitu. Kesana juga masih lihat depan. Ya, lihatnya ke samping, ikutin arah badan. Nah, kaki juga kecil-kecil kakinya, bukan lebar-lebar tapi pelan gitu, kecil-kecil tapi cepat, itu yang benar. Ya, terus kita menuju ke Laras nanya nih, Kak Laras sekarang menuju ke pola kedua. Setelah adik-adik ngumbang, membentuk angka 8. Yang ini namanya ngumbang ya, mungkin semua sudah tahu. Membentuk angka berapa kalau ngumbang? 8. Ya, oke, betul. Setelah itu ngesah, putar. Nah, banyak sekali yang mungkin yang sudah sering juara juga ketika muter itu tangannya los ya. Ya, jadi ingat setelah ngesah itu tetap tekan di moe. Ya, jangan sampai lepas tangannya kalau muter, ya, muter badan. Kemudian ini, namanya apa gerakan yang lututnya ngejar? Durga. Kalau durga itu gerakan jari tangannya apa namanya? Iya, gegira. Kalau yang biasa jari ring, kalau yang lebih keras getarnya namanya gegira. Ya. Nah, sirnur nirnor. Ini adik-adik usahakan fokus ya matanya ya, ngelek. Ini durga itu Dewi yang galak, marah.
Gitu, jangan kicap-kicap dengan senyum-senyum, apalagi ketawa ketiwi. Ya, si Nurnani lucu-lucu. Nah, ketika adik-adik ini kidang rebut muring, ya, jangan berdiri. Ada yang ini bagus ngat, ini mau jujur bah. Oh, pocol dah dene. Ya, kalau ini udah ngat, ini tetap nggak ngat. Oh, nyak beteka. Pilas dorong terus ngat. Ada sih mau jujur. Ya, apa namanya ini tadi? Coba ulang. Apa itu muring? Apa? Yang kecil-kecil tuh gitu dia nak. Kecil-kecil? Kecil di mana dia? Oh iya betul. Di makanan biasanya ada di tape gitu ya. Kalau adik-adik pernah beli es tape gitu ya, di dalam es tape itu ada muring yang kecil-kecil. Kalau kita apalagi sekarang mungkin dedalu ya, kayak sama kayak kena dedalu itu pasti gitu kita kan. Ini disimboliskan dengan kayak gini tariannya, apa gerakannya ya, itu makna gerakannya adik-adik harus tahu. Ini seranjak muringnya dalami itu ya, jiwai itu. Kemudian yang durga kiri, ada yang agamnya rebah, ada yang agamnya berdiri, semuanya benar ya. Jadi yang penting tegak, mau adik-adik berdiri atau adik-adik rebah. Tangan kirinya kalau yang durga kiri boleh ya. Ragam geraknya tadi itu sama ya. Ini sil. Nah, jadi adik-adik berandai-andai ada seperti bunga yang jatuh gitu. Kalau jatuh itu ke atas apa ke bawah? Mana ada jatuh ke samping ya Inang? Logikanya pasti jatuh itu ke bawah ya. Otomatis yang adik-adik lihat itu ke bawah ya, fokus ya, jangan adik-adik ledat. Oke, itu di gerakan pola kedua, durga kanan, durga kiri. Kemudian kita lagi ngumbang. Setelah ngumbang kita lagi ngesah pilas, kemudian ambil kipas atau kepet. Nah, di sini logikanya kalau adik-adik mau ngambil benda, adik-adik len-len apa toleh benda? Iya, jadi ada peserta lomba conong yang Kak Laras lihat, Kang, mekenyang ke depan, tapi sing toleh kipasnya, sing bakar kipas dadene. Ya, jadi logikanya kalau adik-adik ingin ngambil benda itu lihat, oh kenyang ya, saya akan mengambil kamu, gitu. Iya, ya, jangan dicuekin dia. Ada yang sampai gini Kak Laras lihat, mungkin adik-adik pernah yang bakat benulung. Nah, itu namanya ketika kita latihan sing teh nulung, setiap urut ngembal kipas pasti teka. Adi bisa di lomba aja sing bakat kipas. Ada nih bakat benulung gitu. Nah, itu namanya takdir Tuhan. Kak Laras pernah lomba Trunajaya cenyongin cong pluk gitu. Padahal udah teka ngisi kipas ya, ulung. Apa yang menyebabkan itu mungkin tangannya lemah, tapi ketika lomba takdir Tuhan itu seperti itu, padahal ketika latihan nggak pernah jatuh. Nah, itu namanya sudah nasib ya, kita tidak bisa pungkiri. Makanya kalau adik-adik latihan, adik-adik ekspresi gerakan ngisi kepat itu sekan apa sing? Sekan di pentas di lomba sekan bedadine mas ya. Jangan sampai adik-adik bilang ke gurunya, Kang Wangga mau kayak lomba pasti saya langsung, karena kalau kita sudah usaha ketika latihan, Tuhan pasti akan menuntun kita untuk berhasil ketika lomba. Ya, kalau adik-adik lomba berdoa nggak? Iya, nah ini tips dari Mbak Laras. Ya, kalau kita sudah usaha latihan, sudah mati-matian, tapi kita di belakang panggung saat berdoa gitu, Tuhan pasti akan nggak berdoa dia gitu ya. Jadi kita harus barengi dengan berdoa. Yang kedua, adik-adik pernah nggak lomba sakit pilek? Nah, jadi banyak yang Kak Laras lihat itu tidak bisa mengelabui sakitnya. Kalau ke depan gitu ya, apalagi isi buka mulut udah nggak tahan sama panas, mungkin ininya mulutnya atau tenggorokannya ya, jangan gitu ya. Kalau dapat kesempatan hadap ke belakang, tarik ininya, tarik ingusnya, pileknya ya. Kalau kesempatan ngumbang dapat ada pojok belakang, tarik ingusnya gitu. Jangan hadap ke depan tengah-tengah ya. Belajar cara mengelabui sakit. Oke, kita beralih ke
Ambil kipas sudah. Nah, detailnya sekarang ya. Setelah ambil kipas, ketika jalan menuju ke kipas, kakinya apa namanya ini? Ya, milpil. Kemudian yang ini juga apa? Sama tadi? Iya, kakinya milpil juga ya, karena pola kakinya juga sama kayak mau ngambil kipas sama yang ini. Ya, nah ke kirinya juga sama. Oke, yang lasan megak ye. Apa itu lasan? Lasan itu bunga. Ya, binatang, betul. Binatang apa? Ya, ya adik, cowok. Apa? Buaya. Iya, buaya, kadal. Benar. Cuman dia lebih kecil. Yang mirip-mirip. Ya apa? Bukan. Bahasa Indonesianya bukan bahasa Bali kan lasan ya. Jadi adiknya kadal, adiknya biawak, pokoknya bentuknya. Kalau cicak tuh cicak di dinding gitu jadinya. Ya, kalau lasan ini di air dia. Ya. Adiknya buaya, adiknya. Biawak. Nah, kalau buaya atau kadal biawak itu megat itu apa? Membelah. Ya itu apa? Air. Berarti lasan membelah air. Ya, jadi kalau ada pernah meletakkan buaya atau kadal itu pasti gini kepalanya. Gitu. Ya, nggak pernah letakin ya, nanti cari buaya darat di sini banyak. Aduh. Ya, oke. Jadi ketika adik-adik lasan megat iye, kepalanya kan ngotak. Nah, ini juga perumpamaan dari tangan lasan itu. Ya, lebih baik kasih hentakan nelik dulu ya. Senyum. Ya, senyum terus monoton juga jadinya. Ya, kalau habis nyeledak itu adik-adik diajarkan nelik dulu atau langsung senyum? Nelik dulu. Begitu juga. Terus senyum lagi. Ya, jadi adik-adik harus bisa belajar ngewayahin ekspresi ya, dinamika ekspresi biar ada grafiknya dia. Kemudian ini apa namanya? Kalau adik-adik ngepek bunga itu suaranya apa gitu, letik ya gitu juga tangannya ya, tik jadi bukan ngeot gitu ya. Jadi adik-adik harus ya nak metik bunga itu pasti letak berarti limo harus letak yang sedang ngepek ya, itu arti gerakannya ya. Begitu juga ekspresi, senyum, pindah pandangan, lihat dulu, senyum lagi. Lihat dulu, pindah pojok, senyum lagi. Nah, biar ada dinamika ekspresinya. Oke, lanjut. Umbang, udah tadi buat angka 8 Kak Laras. Oke. Kalau ingin mengakhiri tarian, penarinya di mana? Iya, di belakang. Itu namanya pedung karang. Apa itu pedung? Tur. Iya, betul. Siapa itu jawab? Iya, di belakang. Ada yang jawab. Karang apa karang? Karang panggung. Iya. Jadi ketika keluar jangan terlalu maju, pertengahan tarian di center panggung atau di tengah panggung. Kalau mau mengakhiri tarian lagi mundur ke belakang, dimana adik-adik mau mulai tarian. Pedung karang lagi satu aja ya. Waktunya gimana Kak Tude? Mana. Oke. Lagi 3 menit ya. Nanti ditutup lagi dengan 3 menit Kak Laras ya. Iya. Lagi 1. Adik-adik mungkin sudah sering dengar yang namanya ngunde. Iya, apa itu ngunde? Ngatur. Kalau ini bayu Tenaga. Berarti ngunde bayu mengatur tenaga. Banyak yang Kak Laras lihat kalau lompat. Keteng ngigel. Ya, dah sampai durgot, malah durgan yang lemot. Ya karena pepesoannya udah gerak kanan ngigel. Ya, jadi adik-adik harus bisa mengontrol emosinya gitu. Dari baru keluar itu jangan terlalu semua, tapi tetap tegak, bukan berarti lemot ya. Tetap tegak.
terus Durga masih kuat sampai ngambil kepat sampai pulang harus tetap kuat. Oke, sepertinya lagi 2 menit. Adik-adik harus serap semua yang Kak Laras kasih, karena nanti ketika adik-adik nari, Kak Laras ingin lihat siapa yang menyerap ilmunya Kak Laras tadi. Karena nanti ada yang dipilih ya Kak Tujuh. Iya, benar banget Kak Laras. Nanti ada yang dipilih penari terbaik. Iya, jadi akan ada penghargaan buat peserta terbaik Kak Laras, siapa yang mampu membawakan sesuai dengan hasil materi yang disampaikan begitu. Nah, makanya tadi yang lain-lain ini hati-hati ya, mungkin nggak nyerap ilmu yang Kak Laras kasih. Oke, seperti janji Kak Laras tadi, Kak Laras buka dengan pantun. Sekarang Kak Laras akhiri dengan ngapain? Iya, upo. Kita tutup materi workshop tari conong ini dengan pupuh. Ada yang bisa nyanyi tadi siapa? Nggak bisa. Iya, mungkin nyanyi bintang kecil. Nggak bisa juga. Oke, nah di sini. Oke, sudah siap? Tidak